Assalamualaikum Pak. Ya, Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya, terus ya Pak. Ya, silakan itu. Oh iya, kamu yang tadi lewat by telepon ya? Iya Pak. Dengan atas nama Mas Imam ya? Iya Pak. Oke. Dari kelas? Saya sudah kuliah Pak. Oh, dari prodi apa? Prodi FEP Pak. Fakultas. Iya. Kamu kenapa kok datang ke sini? Adakah mau yang diceritakan? Iya Pak, saya pengen konseling ke sini Pak. Jadi Oke. saya pengen konseling dan ya bercerita gitu Pak untuk solusi. Sebelumnya apakah sudah pernah melakukan konseling? Pernah kok Pak? Pernah ya? Iya. Oke. Jadi saya sedikit menjelaskan aja ya terkait proses konseling itu kayak seperti apa gitu ya. Baik Pak. Jadi proses konseling itu ada asas-asas yang kita patuhi saat melakukan proses konseling. Yang pertama, asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini kamu bisa menceritakan kepada saya segala apa yang menjadi problema di dalam diri kamu. Jadi kamu tidak usah khawatir. Kalau misal kamu menceritakan apa yang menjadi problema, kamu bisa menceritakan kepada saya, dan nantinya saya kan tidak akan menyebarkan kepada siapapun gitu. Jadi intinya aman. Yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Nah, asas kesukarelaan ini yaitu asas yang dimana kamu yang seperti tadi kamu sudah datang ke sini tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Tuh. Yang ketiga asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan ini kamu bisa melakukan keterbukaan diri. Jadi keterbukaan diri ini agar nantinya saya bisa mencari informasi lebih dalam terhadap diri kamu gitu loh. Jadi keterbukaan itu keterbukaan diri gitu. Nah, apakah ada hal yang bisa ditanyakan? Jadi cerita saya terus semua ini nggak akan bocor ya Pak, nggak akan kemana-mana ya Pak? Ya. Jadi intinya itu kamu bisa menceritakan semua hal yang menjadi problema dalam diri kamu kepada saya, dan saya tidak akan menyebarkan ke siapapun dan dimanapun. Intinya aman lah. Oh, siap Pak. Oke. Apakah kamu sudah rileks? Ya sudah Pak. Oke, kamu sudah rileks. Kamu bisa menceritakan apa yang menjadi problema untuk saat ini. Jadi saya tuh punya masalah dengan ya support system lah Pak. Oke. Effort gitu Pak. Effort yang sistemnya gimana maksudnya? Yang maksudnya kayak kenapa dengan adanya dukungan support system ini? Nah sebenarnya saya tuh gak punya support system Pak. Jadi saya pengen yang namanya support system itu Pak. Pengen punya support system, tapi ketika mungkin ketika ada itu membuat saya apa ya Pak, kayak males, gak butuh gitu Pak. Ketika ada, tapi ketika tidak ada seperti sekarang, kesenian tidak ada, itu membuat saya tuh pengen gitu Pak terus Pak. Oke. Nah, support system yang seperti apa sih yang kamu harapkan saat ini? Mungkin ya menurut saya tuh, saya pengennya tuh yang secara real gitu Pak, dunia nyata, gak cuma dunia maya terus Pak. Karena kan perkuliahan sudah dunia maya, pendidikan dunia maya. Jadi saya pengennya yang nyata gitu Pak, entah itu jalan gitu Pak. Secara semangatnya itu ditambah dengan ya nyata gitu Pak, gak cuma dunia maya yang cuma ngechat gini Pak. Maksudnya support system yang seperti kamu ingin memiliki suatu pasangan gitu dah. Nah, Jadi support systemnya itu kamu ingin memiliki sebuah relasi hubungan, yaitu misal kamu ingin mendalami ke arah percintaan gitu. iya Pak, bisa gitu. Tapi Pak, ketika saya ada gitu Pak, saya tuh males Pak. Ketika ada tuh saya males, dan dalam benak saya tuh nggak butuh gitu Pak. Jadi kalau misal kamu Sudah ada gitu. sudah ada, kalau misal kamu sudah misal kamu belum ada gimana? Ya, saya pengen gitu Pak. Pengen cari. Nggak punya support system itu berasa ada yang kurang gitu Pak. Sepi gitu ya? Iya. Oke. Terus untuk ini, apakah kamu sebelumnya itu sudah mengalami apa? Hal seperti ini itu udah lama atau
baru-baru ini? Eh, bisa dihitung lama sih Pak. Berapa sekitar? Mungkin setengah tahun Pak. Lama sekali ya, lumayan ya. Iya Pak. Hmm. Nah, terkait yang kamu sudah ceritakan tadi, yaitu kamu sebelumnya kan sudah ada nih sebuah pasangan ya. Nah itu kenapa kamu kok nggak butuh gitu? Nah Apakah ada hal lain mungkin? itu Pak, saya tuh yang ketika itu pernah ada, itu nggak sampai jadi pasangan Pak, tapi ketika ada seperti itu wah nggak butuh gitu Pak, nggak butuh karena saya bisa melakukannya sendiri, melakukan kegiatan saya sendiri. Nah ketika saya itu nggak ada Pak, saya tuh melakukan kegiatan sendiri, loh kok sepi Pak, kok nggak ada support system, tidak ada gairah di sana Pak gitu Pak. Oke. Kamu merasa bahwa kamu sendirian jika tidak ada suatu apa ya pasangan untuk didampingi gitu. Iya Pak, jadi saya bingung Pak dengan diri saya sendiri. Eh, Makanya saya pengen di konseling agar ya saya itu bisa menentukan lah Pak diri saya itu agar bagaimana Pak bisa apa namanya sendiri saja kah atau support system. Tapi nah itu Pak, ketika saya memilih salah satunya itu pasti tidak sesuai dengan kondisi saya gitu Pak. Oke. Baik. Em, Sebelumnya apakah Mas Imam tadi apa ya memiliki pasangan berapa emangnya? Ya cuma satu Pak. Cuma satu. Iya, Yakin cuma satu. cuma satu Pak. Oke. Terus untuk harapan kamu saat ini gimana? Mungkin ya saya berharapnya itu kalau nggak ada ya udah Pak, saya pengennya fokus dengan kegiatan saya fokus dengan kegiatan saya, tidak perlu dengan kepikiran yang pengen super system lah, pengen disupport lah. Saya nggak itu Pak, kalaupun ada saya nggak, jangan sampai pikiran saya itu wah saya nggak butuh. Oke. Tadi kan Mas Imam menceritakan support system dalam hal percintaan ya. Nah, apakah support system ini berlaku juga pada teman-teman Mas Imam? Iya Pak, itu berlaku Pak. Oh, berarti support system ini juga berlaku di ruang lingkup sosial dari ruang lingkup sosialnya Mas Imam ya, Iya Pak. selain dalam dunia percintaan gitu ya. Iya. Hmm. Terus apakah Mas Imam apa ya memberikan effort lah pada suatu teman Mas Imam terkait support system itu apakah gimana? Mungkin dulu pernah Pak, dulu pernah memberikan effort tapi ya akhirnya gitu Pak, apa namanya, saya memberikan effort tapi ya diabaikan gitu loh Pak. Dengan yang saya rasakan itu diabaikan Pak, diabaikan, dan ya akhirnya saya berpikir itu ya buat apa gitu Pak, ya udah gak butuh, saya bisa sendiri saja gitu Pak. Oh, dengan kamu diabaikan oleh teman kamu, jadi kamu merasa bahwa diri kamu itu merasa bahwa kok kamu gini ya kepada saya, terus ya udah saya nggak mau sama kamu gitu. Bukannya saya nggak mau Pak, kalau dia butuh ya selama saya bisa bantu saya bantu, cuman ketika dia tidak butuh saya ya sudah Pak, kegiatan saya, kebutuhan saya dan semacamnya, apa yang kurang dari saya akan lakukan sendiri gitu Pak. Saya punya pikiran seperti itu. Nah dari situ, karena seperti tadi Pak yang support system itu bahasnya tentang pacar, ya saya juga pengen punya, cuman ketika saya punya itu saya merasa nggak butuh, karena dari sebelumnya saya memang berpikir teman saya ya memang kayak gitu, ketika butuhnya doang, udah saya nggak butuh. Ketika sendiri ya saya pengen gitu Pak. Berarti kamu meregenerasikan bahwa semua orang itu sama gitu ya. Mungkin kalau semua orang itu sama, semua orang itu beda Pak, cuman karena saya berpikirnya saya sendiri itu mampu Pak, harus mampu. Nah dari situlah Pak, karena saya berpikir saya harus mampu, saya jadi agak butuh dengan mereka gitu Pak. Ya mereka mungkin memang
berbeda. Bisa saja jika saya minta bantuan mereka membantu, tapi karena sering terulang ketika saya memberikan effort saya diabaikan, ketika saya memberikan effort lagi saya diabaikan, beda orang saya diabaikan kembali. Nah ketika seperti itu saya tidak pengen mencoba lagi Pak. Ya sudahlah, saya harus bisa melakukannya sendiri gitu Pak. Oke. Ini Mas, jadi Iya Pak. saran yang dapat saya sampaikan kepada Mas Imam, itu tadi kan Mas Imam sudah sadar bahwa semua orang itu beda gitu kan ya, Iya Pak. tidak boleh sama. Nah, semua orang itu beda, mempunyai unik masing-masing kan. Iya Pak. Nah, seharusnya Mas Imam ya bisa gitu loh, bisa menganggap bahwa orang lain itu ya harus kita saling membantu gitu loh. Jadi misal kamu sudah ada orang yang menemani kamu untuk saat ini, ya kamu harus bisa menimbangkan antara antara ego dan super egonya kamu dan dia gitu loh. Jadi harus balance gitu. Selain itu kamu juga bisa memberikan perhatian yang lebih, karena sesuatu yang berlebih itu kan ya hasilnya juga nggak baik sih, tapi ya bisa memberikan dampak yang lebih lah juga gitu. Ya itu saran saya untuk Mas Imam. Jadi penguatan positif yang dapat diambil yaitu jangan sekali-sekali untuk meremehkan orang lain terkait apa yang sudah kita punya gitu loh. Yang kita punya ya harus kita rawat, kita jalani, kita saling menyayangi. Jangan sampai orang itu disia-siakan gitu loh. Karena orang yang menyanyiakan itu ya semuanya orang yang menyayangkan kesempatan, dan kesempatan itu datang pada sekali saja, kesempatan emas. Jadi orang sekitar yang mampu menemani Mas Imam tanpa pandang bulu itu hargai. Jangan memberikan perlakuan yang tidak baik atau tidak enak pada orang yang menemani Mas Imam. Gitu Mas. Gimana? Iya sih Pak, emang harus dirawat. Cuman kalau dari saya Pak, ketika saya berhubungan dengan orang lain, yang ketika pengalaman saya kemarin Pak, itu ketika saya berhubungan dengan orang lain, saya merawat dia. Tapi ketika saya merawat dia tidak ada timbul balik Pak. Dia hanya mungkin ibaratnya kepatung Pak. Saya memberikan perawatan, cuman ya dia hanya diam. Bahkan ketika saya sudah bukannya tidak memberikan perawatan lagi Pak, tapi namanya gak mungkin bisa selalu kontinu ya Pak, terus-terusan. Nah ketika saat itu ya dia pergi Pak gitu. Jadi saya diabaikan ketika itu. Makanya ketika saya bisa memberikan, tapi ketika berhubungan dengan orang lain tidak mungkin kan saya mengendalikan dia seperti boneka untuk memberikan timbul baliknya Pak. Iya, benar. Yang tadi yang dikatakan Mas Imam memang benar. Seharusnya ada timbal balik ya. Nah, tapi juga Mas Imam ya juga harus pintar-pintar memberikan penguatan diri lah. Dengan adanya itu Mas Imam juga tahu bahwa dia itu ya seperti itu ya memiliki komunikasi tersendiri gitu loh. Kan tadi Mas Imam bilang bahwa manusia itu unik gitu loh, tidak boleh disamakan gitu lah. Nah mungkin orang tadi itu unik dalam hal sikap dia, tapi dia tetap menyayangi Mas Imam seperti itu. Jadi jangan terpengaruh dengan adanya timbal balik atau feedback. Memang feedback itu ya
harus ada di dalam suatu hubungan, tetapi feedback juga bisa memberikan penguatan tersendiri gitu. Jadi harus paham dirinya orang itu seperti apa keunikannya gitu. Itu Mas. Ya. Nah, mungkin selanjutnya bisa saya berikan tugas terkait permasalahan Mas ini, yaitu nanti Mas Imam bisa melakukannya kepada orang itu untuk kenapa kok dia itu mengabaikan saya. Berarti kan bukan berarti Mas Imam itu bukan tidak baik, tapi ya Mas Imam harus menyadari bahwa Mas Imam juga harus tahu keunikan dirinya orang itu seperti apa gitu. Jadi nanti bisa Mas Imam implementasikan kepada orang itu, cari keunikannya sendiri dari orang itu Mas. Gimana? Siapa? Oke. Mungkin itu dari proses konseling. Oh iya, sebelumnya apakah rasa untuk melakukan proses konseling ini masih ada hal yang menjadi problema atau gimana? Sudah enakan? Mendingan sih Pak, cuman belum plong semua Pak. Kalau misal belum, apa yang menjadi problema? Kenapa kok masih belum plong itu gimana? Jadi saya kurang dengan apa ya Pak, namanya mungkin emang benar keunikan, cuman saya tuh ya masih kurang lah Pak. Kalau emang semua orang unik, terus uniknya di mana? Kalau semua orang unik yang mana? Gak ada yang unik dong Pak. Jadi semuanya bisa disamaratakan. Kalau disamaratakan unik, terus ketika saya disuruh nyari keunikannya dia, ya yang saya pahami langsung ketika itu Pak, barusan mungkin dia itu emang punya kesibukan sendiri. Tiap manusia kan punya kehidupannya sendiri, jadi ya saya mencoba mengerti itulah Pak. Mungkin untuk selanjutnya saya akan lebih memahami diri saya. Ketika saya butuh ya saya akan mengatakannya, ketika saya tidak butuh ya sudah, tidak usah. Dan ketika orang lain butuh kepada saya akan mencoba membantu Pak. Itu. Ya, memang unikan itu ya, jadi sudah Mas katakan tadi ya, memang gitu, seperti itu. Jadi apa ya, ibaratnya gitu Mas Imam ya harus menyadari dirinya sendiri itu loh. Itu Siap. apakah ada lagi? Mungkin tidak ada Pak. Sudah. Oke. Baik, pertemuan kita saat ini kita cukupkan ya. Mungkin di minggu depan bisa kita lanjut terhadap progres kamu untuk saat ini dan saat besok. Nah, untuk besok kita ketemu lagi di tanggal 14 ya. Siapa? Oke, tanggal 14. Jadi tanggal 14 kamu nanti datang ke sini ya, lewat kabari saja, lewat telepon kayak tadi ya. Oke, saya cukupkan. Terima kasih Mas Imam. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ya, silakan.